Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianjani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum. Sebelumnya, apa sih kurikulum? Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Kemudian berikutnya, mengapa kurikulum harus berubah? Jadi, ada beberapa poin yang menyebabkan kurikulum perlu berubah. Di antaranya, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, untuk menyiapkan generasi masa depan sesuai dengan tuntutan dunia global. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk poin yang pertama ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ayo kita ingat bahwa ada sebuah ungkapan pada zaman Sayyidina Ali dulu, yaitu ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka nanti hidup tidak seperti pada zamanmu. Itu ungkapannya. Apa artinya? Ingat bahwa ketika saya masih SD dulu, murid itu duduk dengan tenang, duduk di bangku menghadap bapak dan ibu guru yang menerangkan di depan kelas. Guru menerangkan ceramah dan seterusnya, murid hanya duduk diam. Hal-hal itu tidak berlaku lagi untuk zaman yang sekarang. Kenapa? Karena anak-anak perlu berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Anak-anak sekarang kita tahu bisa belajar dari mana saja. Bahkan sekarang teknologi semakin canggih. Sumber belajar bisa didapat dari mana saja. Anak-anak bahkan saat ini juga mengerjakan soal saja dengan menggunakan aplikasi dari HP-nya. Sudah bisa menyelesaikan, bahkan anak-anak pun bisa menanyakan pada Mbah Google. Maka bagaimana jika kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman? Sudah pasti kita kalah jauh dengan siswa kita. Yang kedua, kita ingat zaman dulu seluruh materi pelajaran itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Bagaimanapun kondisi satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang ada di dalam kota maupun satuan pendidikan yang ada di desa atau di pinggiran, diperlakukan sama terkait dengan materi pembelajaran itu. Maka banyak satuan pendidikan sekolah yang pontang-panting mengajar ketertinggalannya tetapi tidak pernah sampai. Belum lagi gurunya kebut-kebutan bagaimana agar materi pembelajaran bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah anak-anak hanya belajar pada kulitnya saja. Anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Nah, saat ini pemerintah hanya menyediakan CIPI atau capaian pembelajaran, yang mana dari CIPI ini guru diberi kebebasan untuk mengurai menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran, guru diberi kebebasan untuk merancang bagaimana alur tujuan pembelajarannya nanti yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan juga disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Dari alur tujuan pembelajaran ini, maka guru membuat paduan mengajar berupa modul ajar. Jadi modul ajar nanti sebagai paduan bagaimana guru melaksanakan pembelajaran di kelas dan melaksanakan pembelajaran di kelas, dan guru diberi kebebasan untuk merancang sehingga diharapkan nanti peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Itulah sebabnya mengapa kurikulum itu perlu berubah. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan kurikulum. Sejak 1945, kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan. Pertama dimulai kurikulum pada tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran. Dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Jadi tujuan kurikulum ini yaitu untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka.
Kedua, kurikulum 1952 disebut rencana pelajaran terurai. Isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, rencana pembelajaran lebih rinci. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Mata pelajaran meliputi moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmania. Kurikulum 1964 disebut rencana pendidikan. Ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan pengganti dari kurikulum 1968 yang menggunakan 5 prinsip di dalamnya. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kemudian ada kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetisi, yaitu kurikulum pada tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Kemudian ada kurikulum sekolah atau KTSP pada tahun 2006. Jadi kurikulum 2006 ini pemerintahan pusat hanya menetapkan standar kompetisi dan kompetisi dasar. Selanjutnya guru atau satuan pendidikan masing-masing dituntut untuk mengembangkan sendiri silabus penilaian tergantung kondisi otonomi daerahnya. Kurikulum yang ke-10 ada kurikulum K13. Kurikulum K13 ini memiliki 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, atau yang biasa kita kenal sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya kurikulum 2022 yaitu kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum K13. Kurikulum ini juga berfokus pada kebebasan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Sebenarnya kurikulum ini sebagai solusi terhadap ketertinggalan pendidikan di Indonesia karena adanya pandemi COVID-19 dan kemajuan zaman.